Sepak bola pemersatu bangsa. Jangan sampai terpecah belah. Kembali lagi di Sliding tackle. kita bahas English Premier League. Jumlah hari sejak terakhir kali tim Big Six meraih major trophy. Yang pertama ada dari Manchester City ya. Manchester City adalah klub Big Six yang belum lama ini menjuarai sebuah major trophy, yaitu 10 hari yang lalu. Wah, ini termasuknya masih anget banget Walaupun biasanya. kebokap ya, tapi kebokapnya menurut gua bagus lah karena mengalahkan Arsenal di final gitu. Ya, lawannya Arsenal wajar ya. Yang Manchester City yang sekarang. Jadi Manchester City kan juara terakhir atau mendapatkan major trophy terakhir itu 10 hari yang lalu Yang gitu lalu, kan. Jadi masih hangat banget, dan ini adalah hal yang unik di mana kalau misalkan kenapa Manchester City itu tidak banyak fansnya ya karena mereka ngegasnya di 2015 sekarang. Iya, betul. Jadi yang tahu Manchester City itu ya generasi-generasi kita gitu. Ibaratnya di eranya Aguero sama Mancini lah ya, ibaratnya itu iya, kan. segitu juga kan Ketika pecah telur. Setelah pecah telur juga kan nggak naik lagi. Kan ya ketika dipegang Pep itu ketika 2016 ya 2015 ke sini lah gitu. Nah, untuk orang-orang yang nonton bola atau senang bola dari tahun 2000-an, orang-orang itu kan senangnya pasti klub-klub Serie A kan pasti. Iya, yang betul. Lihat Manchester City itu ya sebagai lah mediocre gitu, papan tengah lah ya ibaratnya. Iya, papan tengah. Tapi ya kita jangan bandingkan dari tahun 2000-an gitu kan. Kalau dari tahun 2000-an di English Premier League cuma Manchester United yang bagus sama kan. Liverpool ibaratnya cuma itu doang gitu kan. Dan sekarang kebalikannya, English Premier League yang enggak sih, La Liga yang bagus, Serie A yang ambruk kan gitu. Betul, Serie A. Jadi kita bahas yang sekarang-sekarang saja ya. Dan khususnya bahas Manchester City selama 1 dekade ya, 10 tahun terakhir. 1 dekade berapa ya? 1 dekade 10 ya, pas berarti 1 dekade kan gitu ketika dipegang oleh Pep Guardiola. Ini kan 10 hari terakhir, dan juga City itu kalau nggak salah ya udah 5 tahun nggak pernah puasa gelar kan. Iya, semenjak eranya Pep ya. Betul-betul. Pokoknya 5 tahun dari 2020. Ibaratnya sekarang at least ada satu lah ya. Ada satu. Kayak minimal musim ini juga kan kita pernah bahas bahwa nggak mungkin seorang Pep ibaratnya 0 gelar kan. Iya, dan ini yang kita bahas itu major trophy. Di Inggris kan ada Community Shield. Community Shield itu bukan major trophy ya. Itu sekelas AFF di ASEAN lah, SEA Games lah, SEA Games. Jadi bukan major trophy gitu. Yang major trophy itu FA, Carabao, Premier League untuk di liga domestiknya. Ibaratnya itu treble lokalnya ya. Iya, itu treble lokalnya gitu. Dan untuk Community Shield itu seperti Piala Presiden lah kalau di Indonesia. Tapi Piala Presiden itu diakui gitu. Lebih ke domba cup lah, Tarkam gitu. Biar Tarkam untuk Community Shield kan gitu. Yang serius cuma Arsenal. Di Community Shield yang lain pakai skuad kedua, Arsenal skuad full. Betul. Di Community Shield ini juga membuktikan dominasi baru dari Inggris sendiri, yaitu Manchester City, dan kita patut tunggu setelah nanti ditinggalkan oleh Pep Guardiola. Nah, ini kan prestasi nih karena baru 10 hari yang lalu. Masih fresh ya. Jumlah hari terakhir memenangkan tropinya masih fresh untuk City kan. Jika ditinggalkan oleh Pep Guardiola, apakah akan puasa lebih lama atau bagaimana? Kita tunggu saja ya. Ibaratnya ya. Nah, untuk yang kedua ini ada Chelsea Sen. 309 hari setelah memenangkan terakhir tropinya. Iya, betul, hampir 1 tahun. Jadi bagus lah karena dia dari Big Six, Chelsea adalah yang kedua yang tercepat gitu. Benar. Kan. Dan trofi terakhirnya itu ya Club World Cup, KJD ibaratnya kan, dari KJD. Ini lumayan bagus ya, dan setelah ya waktu Club World Cup sih nggak heran Chelsea juara lah, karena memang pada saat itu klub-klub raksasanya nggak pada serius, cuma Chelsea yang serius kan gitu. Nah, ibaratnya melihat performa dari Chelsea sekarang, mungkin ini akan diperpanjang kali ya puasa tropinya ya. Ini kan sejauh ini 309 hari. Mungkin tahun-tahun kedepannya Chelsea itu akan banyak puasa juga kan. Apa tuh? Mereka kan bisa menjuarai Conference League lagi. Conference League kasta ketiga Eropa. Tapi ibaratnya kan nggak tahu juga ya kalau performa sekarang terus nanti musim depannya mereka ditinggal sama pemain-pemain inti seperti Enzo dan juga Cole Palmer kan. Bisa menjuarai divisi 2. Mereka degradasi dulu. degradasi dulu terus dapat trofinya di promosi Championship ya. Jadi bukan dapat piala,
tiket promosi IPL. Ya meskipun itu nggak dicatat sama sejarah. Iya, itu catat lah, pasti ingat kan. Pasti ingat, wah Chelsea pernah degradasi. Kalau misalkan ada pembahasan, ingat kalian tahun itu tuh kalian degradasi. Ya. Jadi sejarah yang memalukan ya untuk Chelsea itu sendiri. Tapi untuk performa yang sekarang sih dan juga posisinya di klasemen, Chelsea itu cuma bisa masuk ke zona Conference League ya. Karena mereka ada di posisi kalau nggak salah 6 ya. 6. Bisa Europa League lah, bisa Europa League. Masih ada chance untuk Chelsea ya. Ya kita lihat saja apakah dia Chelsea ini akan disalip oleh Newcastle dan juga oleh Brentford karena memang poinnya sama ya. Dan juga ada persalipan antara Chelsea dan juga Liverpool juga gitu. Iya, sama-sama ketat juga ya. Ketat, kita tunggu saja. Tapi menurut gue untuk Chelsea sampai akhir musim itu, musim depannya masih bisa masuk ke zona Eropa, bukan Champions, bukan Europa League ya. Tinggal pilih Europa League atau Conference League gitu kan. Kita tunggu saja, apalagi kayaknya bener degradasi. Soalnya kan sanksi FIFA-nya 2 tahun gak boleh transfer pemain. Iya betul ya. Chelsea. Ini ibaratnya dengan pemain itu bukan sanksi, masih gugatan kan. Oh, masih belum final ya. Belum final. Kalau misalkan udah fix ya udah pasti degradasi. Betul. Untuk Chelsea mau ngandelin siapa? Pemain akademi Chelsea siapa anjir? Ya paling ini. Ya mungkin itulah kenapa Garnacho itu ini ya ngambek-ngambekan karena dia pikir bahwa agak gue tim inti anjir. Enggak, udah ada pilihan lain kan. Iya, dia tuh ambek-ambekan. Waduh, Enzo, Cole Palmer, terus Pedro Neto, Nico Gonzalez semua. Nico Gonzalez, Nico Jackson udah nggak ada di Chelsea ya. Pokoknya pemain Chelsea yang sekarang lah. Waduh, mereka udah dapat klub-klub baru. Gue belum. Harus di Chelsea dan harus satu tim inti sama kiper yang gitu yang ribut sama Enzo kan. Ibaratnya jadi abang-abangan tapi di championship. Iya, jadi Enzo tuh datengin Garnacho nih, lu nanti jadi ban kapten. Wah, dia seneng, tapi kita semua keluar. Lu nggak diajak. Iya, nanti lu ribut sama itu tuh kiper problematik aja. Problematik. Nah, langsung kita lanjut ke Liverpool ya. Liverpool terakhir menjuarai major trophy itu 312 hari yang lalu. Berarti ini adalah Premier League ya, terakhir di bawah asuhan Arne Slot ya. Di bawah asuhan Arne Slot. Jadi kalau misalkan ada kesamaan sama Chelsea karena bedanya cuma 3 hari dengan Chelsea. Iya, betul. Chelsea mendapatkan Club Cup, Liverpool mendapatkan Liverpool dulu Premier League kan Club World Cup gitu dari Chelsea-nya ya. Ini yang menurut gua Liverpool yang klub juara, kemudian di putaran pertama sempat masuk ke papan tengah dan sekarang comeback ke atas lagi. Dan apa ya, mungkin kalau misalkan Arne Slot diperpanjang, puasanya akan nambah untuk Liverpool itu. Bisa jadi, karena susah ya, karena mengingat musim ini juga chance mereka itu cuma di Champion ya ibaratnya. Cuma di Liga Champions. Enggak, masih ada satu lagi FA Cup. FA Cup ya, perjalanannya masih panjang. FA Cup kan sudah tersisa klub-klub raksasa semua, tinggal Arsenal, Manchester City, kemudian Liverpool, ada Chelsea kalau nggak salah masih ada, dan Newcastle juga gitu kan. Yang menurut gue ya masih ada 2 gelar yang diperebutkan lah. Gitu. Apakah nantinya akan diperpanjang ya kita tidak tahu, tunggu saja. Tapi ya Liverpool ini kembali lagi nggak bisa bingung untuk menilai Liverpool yang sekarang karena mereka itu dibilang konsisten enggak juga, dibilang hancur enggak juga. Enggak gitu. Juga ya ibaratnya. Karena ya gitu, di Liga hancur, di Liga Champions ngegas. Ya apalagi di Liga juga kan sehancur-hancurnya Liverpool kalau masih ada di papan tengah ya masih oke ya, kecuali dari beberapa match hancur. 1-1, 2-1, 1-0 kalah gitu. Kalah imbang. Ya tadi kan kita juga udah pernah bahas yang harusnya mereka itu farming point malah ikut ngebuang. Betul malah ini ya tergelincir gitu kan. Poin padahal pada saat itu kan Aston Villa yang harusnya mereka salib untuk masuk zona champion lagi buang-buang poin banget kan gitu. Mereka malah ikut-ikutan buang FOMO anjir. FOMO-nya buang poin. FOMO negatif. Ini kan lucu banget ya. Lalu yang keempat ada Tottenham Hotspur ya. Terakhir kali Tottenham Hotspur memenangkan major trophy itu 316 hari yang lalu, Sen. Ini adalah Europa ya, betul ya. Europa League. Nah, unik nih dari Chelsea, Liverpool sama Tottenham Hotspur karena jaraknya itu 4-3 berdekatan ya. Iya, berdekatan. Jadi banyak sekali pesta ya di London dan juga Liverpool. Oh iya benar. Kan kalau Tottenham itu kalau nggak salah North London, kalau London kan gitu. Banyak sekali pesta walaupun ya pialanya ciki-ciki kan. Liverpool yang Premier League gitu kan. Tapi mengingat juara terakhir dari Tottenham Hotspur itu kan sejarah mereka ya, di mana mereka trofi pertama akhirnya pecah telur ya. Kemudian langsung Europa League gitu kan. Betul, langsung Europa League. Dan juga sekarang
mereka ada di zona degradasi. Gitu. Dan sepertinya puasa gelarnya tambah panjang. Bisa jadi. Ini era kegelapan baru saja dimulai ya. Iya, era kegelapan baru saja dimulai untuk Tottenham ya. Ibaratnya Tottenham itu ini darkness all my friend. My old friend. My old friend aja untuk Tottenham Hotspur sendiri ya. Iya, dan apalagi sekarang kabarnya Igor Tudor itu mau dipecat lagi katanya, mau ganti pelatih lagi. Kadang-kadang bingung ya, problematiknya kan kenapa gonta-ganti pelatih. Berarti ibaratnya apakah yang salah itu justru bukan pelatihnya, kan bingung juga ya. Iya, yang jelas bukan pelatihnya. Igor Tudor dipecat ya seneng lah. Betul. Ngapain pusing mikir-mikirin degradasi daripada gue bertahan terus degradasi. Degradasi yang disalahin dia ibaratnya. Iya, mending nganggur katanya. Ibaratnya kenapa kok setelah ditinggal sama Pochettino ya. Dulu kan waktu di eranya Pochettino ya Tottenham itu bisa bersaing lah ya. Ibaratnya meskipun di stuck di papan tengah juga kan. Iya. Tetapi stabil gitu kan. Tidak ada wacana Tottenham itu diambang degradasi di zamannya Pochettino kan. Iya, paling bagusnya Jose lah, Jose Mourinho lah. Kalau Tottenham di eranya Jose Mourinho lah finalis. Iya betul. Finalis siapa yang menyangka Tottenham Hotspur masuk finalis champion kan? Betul. Itu. Betul. Dan sebelum final malah dipecat kan? Iya, ibaratnya kan ya. Pada saat itu bukan Jose Mourinho dong. Jose Mourinho lah. Lucas Moura kan? Lucas Moura kan ya? Iya, yang comeback lawan Ajax, betul. Itu masih Jose Mourinho. Ibaratnya kalau final paling membosankan. Final ini ibaratnya pemain Liverpool udah selebrasi ya. Kalau ngelawannya Ajax mungkin ada perlawanan kali ya. Agak mikir. Ini melawan ayam sayur yang biasa di liga di ayam-ayamin, ayam di ayam-ayamin gitu. Kan Liverpool kita ayam jago, dia ayam sayur. Itu ini kan final sabung ayam. Bener ibaratnya kan untuk Tottenham sendiri ya. Dan pasti kemungkinan degradasi menurut gua, dan juga pecah telurnya ya tadi. Tiket promosi naik ke Premier League lagi ya. Tapi kalau misalkan sampai akhir musim Tottenham itu sampai terdegradasi, ini adalah klub paling lucu menurut gue. Klub paling lucu karena waktu Chelsea ditinggal Abramovich itu harusnya degradasi karena ditutup semua akses kan, akses uang segala macam, tapi Chelsea masih stay di Premier League gitu kan. Pada saat itu masih bisa stay anjir di 10 besar gitu kan. Itu menurut gue dari kondisi keuangan dan kondisi klub ya pantas untuk degradasi. Iya gitu. Waktu itu ya. Iya, kalau untuk Tottenham walaupun ada beberapa masalah keuangan tapi tidak seperti Chelsea dulu. Kemudian memiliki pemain-pemain yang menurut gue bagus ya. Solanke itu bagus Solanke, Xavi Simon walaupun Xavi Simon mediocre dan ada Christian Romero. Iya, ada Guti Romero juga. Ada yang lainnya juga gitu. Dan hal itu membuat Tottenham Hotspur sekarang ada di posisi bawah bahkan terancam degradasi gitu. Itu kan sangat aneh banget. Kayak ya kaget lah ya kita mendengar Tottenham itu terseok-seok gitu ya. Tottenham Hotspur itu dulu andalan gua ketika main PS aja, dan masih ada Lennon sama Bale. Karena waktu itu Lemon, Bale, Modric. Iya, ibaratnya kan waktu itu ada identitas ya. Jadi Big Six itu kan klub yang punya filosofi permainannya ya. Waktu di zamannya Pochettino ya memang ada kan ibaratnya kan pola permainan dari Tottenham ya, entah kenapa untuk sekarang mungkin kalau menurut gue mah karena faktor pergantian pelatih, satu musim 4 pelatih itu gimana pemain gak bingung kan ibaratnya kan. Datang lagi adaptasi lagi, Biasanya pelatih itu satu pelatih 4 musim. Iya, ini satu musim 4 pelatih kan ibaratnya. Jadi project-projectnya itu gonta-ganti terus kan. Itu mungkin tidak hanya membingungkan dari manajemen, ya pemain otomatis yang pasti yang paling bingung. Nah, ibaratnya dari ini udah mulai adaptasi nih sama pelatih baru, ganti lagi adaptasi dari nol lagi. Siapa yang nggak underperform ya kalau menurut gue kan. Dan juga ada salah satu pemain yang dia tuh harusnya mainnya bagus harusnya, cuma gara-gara dia gagal mengeksekusi peluang terakhir di Piala Dunia ya. Kan tendangannya di save sama Emi Martinez, yaitu Kolomuani ya. Kolomuani kan sekarang di Tottenham Hotspur. Itu kalau dia peluangnya masuk ketika final melawan Argentina, Kolomuani itu menurut gua akan jadi pemain besar karena memang mainnya bagus. Untuk Kolomuani itu bagus menurut gua. Cuma dia ketutup gara-gara dia gagal eksekusi. Iya, fatal ya ibaratnya. Gitu ya, bukan fatal juga, itu kan gara-gara kurang beruntung, dan juga itu kan keberuntungannya Emi Martinez akhirnya. Nah, ibaratnya momen Piala Dunia itu kan kayak jadi ini ya, meningkat atau menurunnya karir pemain bola. Karena kita Jamie ini kan James Rodriguez banyak kayak era-eranya Ozil apa segala macam diangkut Madrid itu kan setelah itu kan. Bahkan ada pemain-pemain dari Argentina yang Romero apa segala macam diangkut ke Manchester United itu kan setelah dia gacor di Piala Dunia. Iya, benar. Kalau Muani sebaliknya kan. Aduh, siapa selain Romero tuh back tuh
yang katanya sering mainin di FIFA tuh. Iya. Anaknya Luis Van Gaal sering mainin dia di FIFA. Rojo, Marcos Rojo. Iya, Mario Rojo benar. Ini gara-gara diandelin sama anak pelatih main di FIFA diangkut. Ini kocak Itu kan banget. Rojo sama Romero kan masuk MU gara-gara Piala Dunia. Piala Dunia. Kalau sama Piala Dunia 2018 kan pada saat itu, dan sekarang kemana? Ya hancur semua. Hancur semua ya. Padahal Romero kiper bagus banget, dan pada saat Iya, itu kalau misal Romero kan 2014 yang era 2014, kalau Rojo 2018. Iya. Kalau waktu 2014 adu penalti, Götze nggak ngegolin, dijamin menang karena kipernya Romero itu lebih bagus daripada Neuer. Betul. Karena ya dilihat dari full 90 menit ya, berapa kali sih, bahkan dari fase grup kan. Ya baik. Ya kan gua kan selalu ngikutin Argentina, jadi tahu Ya bayangkan waktu itu kan ya pemain yang pentingnya itu kan Neymar apa, Di Maria, Messi, Rojo sama Romero kan. Kalau yang lain kan Higuain. Ya Higuain parah banget. Higuain yang paling fatal. Higuain itu kalau nggak ada Higuain, Argentina udah juara Piala Dunia 3 kali anjir. Ibaratnya gara-gara Higuain. Itu fatal banget ibaratnya kan. Membuang berapa kali peluang di final. Kalau misalkan gua orang Argentina, gua akan melakukan hal yang sama seperti Ultras Brazil. Iya. Kepada Neymar. Susok siapa saja cederai pemain itu kan. Ya tapi untungnya kapten Argentina Messi ya, karena kan dari Higuain juga kan pernah ada statement tentang Messi. Sebenarnya saya salut kepada Messi karena kegagalan saya di timnas Argentina yang mengakibatkan Messi gagal di Copa America, gagal di Piala Dunia, tapi Messi tidak pernah sama sekali menyalahkan saya. Itu kan keren setelah banget laga kan, setelah penghargaan selesai setelah final, bahkan Higuain itu bahkan dihindari oleh semua staf kepelatihan pemain Argentina. Dan dia berpikir dia merasa sendirian, dan dia juga merasa bersalah pada saat itu, dan mewajarkan ya perlakuan tersebut. Tapi orang pertama yang datang tetap Messi gitu. Padahal di lubuk hatinya dia itu paling bersalah bukan ke rakyat Argentina, tapi kepada Messi. Ya makanya itulah kenapa para pemain timnas Argentina itu sekarang lebih kepengen juaranya demi Messi, karena dulu juga seperti itu Sen. Kan banyak mengecewakan Messinya karena yang main tuh Messi kayak bermain dengan 10 batang kayu aja zaman-zaman dulu ini kan. Messi tuh dijuluki one man army ya. Iya, one man army itu ya. Kemudian di era kegelapannya Barcelona ya, ketika dipegang Setien. Bener, di comeback AS Roma. Masih bisa digendong sama 2 orang, Messi Suareznya malah dibuang sama Koeman nanya. Blok memang Barcelona. Parah banget ya. Kita lanjut ya. Lanjut kepada King MU. Ini baju King MU. Nah, kalau untuk yang mau beli ada nih. Udah bisa nyematkan produk ya. Ada di deskripsi. King MU terakhir menjuarai major trophy 677 hari yang lalu. Lupa ini trofi apa? Iya, 2 tahun lalu kan, betul kan. 2 tahun kurang ya. 2 tahun itu berarti 1 tahun lebih lah. 360 kali 2 kan 700. Berarti Ten Hag ya? Iya, Ten Hag berarti. Berarti kalau Ten Hag itu antara FA kayaknya. Kayaknya pasti. FA sih kayaknya. Kayaknya FA ya. Soalnya di era Ten Hag kan Europa League gagal kan. Iya, lokal semua kan pasti kan. Tapi ini bagus ya. Bagusnya belum terlalu lama ya, tapi untuk MU lama sih. Tapi di luar ekspektasi kan. Ya MU kan digoreng terus jadi bahan jokes. Kirain puasanya udah lama banget gitu. Ternyata yang lama itu Premier League-nya itu 13 tahun nih berarti ya. Premier League-nya itu lama untuk Manchester United ya. Tapi kalau untuk major trophy sendiri ternyata mereka ya belum genap 2 tahun pernah menjuarai salah satu major trophy. Karena bener Ten Hag berarti. Ten Hag waktu itu FA kalau nggak salah waktu itu Ten Hag itu menjuarainya ya. Ibaratnya kalau nggak salah awal-awal Casemiro datang ke MU ya. Bisa jadi kalau 2 tahun yang lalu memang Casemiro kan udah 2 tahun kan. Awal-awal Casemiro datang berarti ibaratnya kan. Iya, ini bagus banget lah untuk MU ya, tidak terlalu lama, dan mungkin puasa gelar major trophy-nya tidak akan perpanjang lagi ya. Kalau misalkan Carrick diperpanjang. Iya, ya minimal piala Ciki dapat lah ya. Kalau untuk Premier League Michael Carrick menjuari Premier League kemungkinan ada. Tapi ya probabilitasnya masih kecil gitu kan. Tapi menurut gue 60% lah. Kalau misalnya di perbandingan dari misalkan harus dibandingkan peluangnya, jangan dibandingin sama pelatih lain. Peluangnya Carrick bisa menjuarai atau tidak. Kalau Carrick masih stay 60% itu masih bisa ada menjuarai. Karena mengingat data statistik ketika Carrick melatih ya sayangnya dibanding sama performa klub-klub di IPL yang lain kan. Biasanya gue ngomong 60 ini dari beberapa berita kepergian Pep, kepergian Arteta, dan pasti Unai Emery itu pergi menurut gue ya. Dan kemudian kekuatan tim lainnya gitu. Nah, kalau
gue belum tahu pengganti dari Pep, pengganti Arteta itu siapa. Kalau misalkan penggantinya tidak seperti Pep, walaupun Enzo Maresca sok masukin ke Arsenal sama ataupun City kalah, tetap Enzo Maresca kalah. mediocre anjing. Karena ibaratnya ya pelatih hebat pun harus adaptasi dulu ya. Kayak Pep juga kan gak datang langsung treble ibaratnya kan, pasti kan struggle dulu, dibantai Barca dulu, City dulu kan, dibantai Barca dulu kan ibaratnya kan. Tapi apakah mungkin nanti musim depan itu akan ada Cinderella story seperti Leicester? Pasti ada menurut gue. Ya jangan-jangan ini ya, MU. Bukan, jangan-jangan Coventry City-nya Frank Lampard. Iya, promosi ya. Iya, promosi. Itu tunggu ya, pasti ada karena menurut gue itu siklus tersendiri 10 tahunan ya. Iya. Kalau di La Liga kan ada Atletico itu pasti. Bener. Dan gitu pasti ada di Serie A udah Atalanta kan. Iya, Napoli mah udah klub besar lah. Atalanta kan klub kecil gitu. Kemudian menjuarai ya di Premier League ada sejarahnya ya. Tadi gitu Leicester City pasti terulang kembali. Ini siklus anomali anjir. Iya, ya karena sudah ditinggalkan Pep dan juga kita tahu kualitasnya sekarang yang muncakin Arsenal, kita tahu kualitasnya gimana kan gitu. Banyak kali legend yang ngomong sekarang Premier League ya sepak bola ngebosenin, ada yang ngomong kalau Arsenal menjuarai itu tidak pantas dan juga segala macam. Pasti ada satu kekuatan baru nih, dan ketika kekuatan ini menjuarai dipecah pasti pemainnya. Sama seperti Leicester City. Harry Kane jual, Maguire jual, Kante jual, Mahrez jual, ninggalin Ferdi. Bener, yang lainnya nggak ada semua ya. Nggak ada. Aduh, kipernya siapa ya? Leicester City, gue lupa. Wah, kalau di Indonesia Sumesel, anaknya Sumesel kan pada saat itu benar-benar semua pemain bintangnya dikeluarin ya, dan pada saat itu Leicester City jadi klub kaya lah gara-gara menjual pemain kan gitu. Dan kekayaannya udah habis, degradasi memulai dari nol lagi ibaratnya kan, dari nol lagi gitu. Mungkin pasti ada ya, mungkin Lampard mungkin bisa jadi nanti Lampard, Carrick. Nah itulah legend-legend klub yang akan melatih ya, head to headnya nanti Carrick sama Lampard segala macam kan, keren juga. Lalu ya sama Rooney lagi ngelatih lagi. Kalau Rooney udah susah kayaknya ya. Sekarang dia udah punya job ya. Jadi Bung Toel cabang Inggris. Bung Toelnya IPL aja. Ibaratnya cabang Inggris. Jadi untuk Manchester City ya tidak terlalu buruk lah ya. Meskipun catatannya walaupun dia mereka itu digoreng kan dari Big Six itu kan, yang digoreng jadiin jokes paling parah kan MU kan gitu. Tapi ternyata tidak terlalu lama puasanya. Ya, ibaratnya kenapa nggak digoreng kan? Ibaratnya trofi IPL aja kan paling banyak itu MU sama Liverpool, sama kan angkanya kan. Yang pernah mendominasi sekarang jadi badut ya, gimana gak digoreng ibaratnya kan. Itu kan dendam-dendam lama fans-fansnya Chelsea, fans-fansnya Liverpool anjir. Ngelihat MU sekarang mampu merasakan. Bahkan fans seperti Newcastle yang baru-baru juga ikutan. Ibaratnya gitu. kan. Dan mungkin ke klub yang terakhir di mana tadi kita bahas MU adalah klub yang tidak terlalu lama puasa tapi digoreng terus, dan ini adalah klub yang paling seakan-akan mereka itu paling jago gitu guys. Tapi mereka itu ikut ngegoreng MU padahal. Tapi puasanya itu lebih lama dari King Manchester United ya. Ini adalah Arsenal. Puasanya bukan hari lagi tapi hampir 6 tahun. Bukan hari, bukan bulan, bukan minggu, tahun hampir 6 tahun, yaitu 2070 hari. Ini ibaratnya apa ya, 6 tahun ini udah mau beranjak SMP ya kalau anak sekolah. Iya, 6 tahun itu bisa nyicil mobil goblok. Mobil aja 5 tahun. Mobil itu 5 tahun. Itu tenor paling lama gitu. Nyicil motor udah dapet 2 ya. Iya, nyicil motor udah dapet 2. Ini kalau misalkan nyicil PS dapet ratusan. Mending kalian main PS daripada main bola. Bener. Ini kan tim paling jago ngomong. Iya, Jumawa lah ya. Kan udah buat hampir 6 tahun kalian. 6 tahun itu lebih lama dari kredit mobil. Gitu. Ini kan lucu banget. Arsenal selesai itu Arsenal. Bener. Ini tapi menurut lo apakah tahun ini kan masih ada 3 kemungkinan dapetin trofi ya? Kalau menurut lo at least 1 aja masih bisa nggak Den? Untuk Arsenal kemungkinan paling besar cuma Premier League. Ya. Kemungkinan paling besar ya. Karena FA Cup masih ada City, masih ada Newcastle, masih ada tim-tim besar lainnya gitu kan. Agak susah ya. Siapa tahu nanti di final FA ketemunya City lagi. Itu kalau nyampe final. Kalau Champions League gitu kan. Agak susah. Ya lebih paling mungkin ya Premier League. Kalau menurut gue mah ya melawan Atletico aja kalah sih kalau untuk Arsenal. Kalau menurut gue ya, apalagi kalau nanti ternyata antara Barcelona dengan Atletico kan yang menghadapi Arsenal kan. Bener sih. Ya jangankan itu dulu, Sporting Lisbonnya kan. Untuk kalau Sporting kemungkinan menang lah Arsenal menurut gua kalau Sporting. Tapi
kayaknya gue setuju kalau misalnya kalau Atletico aja kalah mereka. Iya, kalau Atletico aja kalah. Ibaratnya Atletico tuh kadang-kadang ya sama, angin-anginan kayak Liverpool musim ini ibaratnya kan. Kadang-kadang lawan tim kecil malah seri, malah kalah, tapi ngelawan yang tim gede menang ibaratnya kan. Dan Arsenal ini terakhir menjuarai itu FA atau Carabao gue lupa 2020 lawan Chelsea pada saat itu. Oh, lawan Chelsea ya waktu itu ya. Dan mereka itu menjuarai Community Shield di tahun 2023. Tapi kembali lagi Community Shield bukan major trophy, itu setara Hyundai Cup yang sering didapatkan oleh Tottenham Hotspur setiap tahun. Berarti trofi terakhir itu FA Cup yang waktu masih ada Aubameyang ya? Iya, masih ada Aubameyang. Dia yang trofinya sebelum Aubameyang ke Barca. Ini kan? yang trofinya pas diangkat jatuh pecah tuh. Wah, ini tanda alam aja. Setelah itu kan Aubameyang ke Barca. Ke Barca waktu itu. Ya kan gue juga lama puasa ikut puasa. Masih ada Lacazette kan waktu itu kan. Iya benar, ada Lacazette. Lacazette sama Aubameyang. Gue ingatnya waktu setelah juara kan Aubameyang ke Barca, Lacazette pulang ke Marseille kan. Marseille atau Lyon, pokoknya pulang ke Prancis. Iya, pulang ke Prancis ibaratnya waktu itu kan. Itu era-era awalnya Arteta dan rombak besar-besaran. Selama ini Arteta cuma baru dapat itu kan. Udah gagal di final kemarin Carabao Cup. Dan nih untuk kalian fans Arsenal ya, karena itu puasa paling lama, lebih hina daripada Tottenham Hotspur anjing. Lebih hina dipatatin King MU. Dipatatin King MU anjing. Kalian boleh matatin di klasemen dari prestasi kalian masih diinjek-injek. Tapi ingat meme yang orang dikalungin medali yang gini-gini tuh. Oh iya, yang terakhir. Ini ya benar. Itulah Arsenal tuh. Yang lain treble, sextuple biasa aja, ini cuman komoditi aja udah ini. Besok tadi kita bahas. Manchester United puasa Premier League 13 tahun. Nih klub satu ini berapa tahun? Ini Premier League lama banget. Yang terakhir itu kan 2006 apa 2008 ya? Ya, lebih lama dari MU. Lebih lama pasti lebih lama dari MU. Kan. Mereka ikut-ikutan ngegoreng MU. Bukan karena gua pakai jersey Manchester United ya, karena gua juga ngegoreng MU. Bener. Yang Arsenal ini, tapi ya kalau Arteta nonton video ini ya harusnya kan mikir, wah anjing, minimal kita harus pecah telur nih satu trofi. Ya udah gas all in IPL aja dari sekarang kan. Udah untuk Arteta udahlah FA kemarin udah aja. Ibaratnya kayak champion udah gue susah amat ibaratnya kan. Ya fokus IPL aja, ngalahin Manchester City aja nanti di Premier League ibaratnya kan. Itu udah mengunci satu gelar. Ini sih Arteta tuh bukan nonton kita ya. Nonton apa? Next idealis. Pikir secara logika, Pikir secara logika. Mikir tuh pakai logika, anjing, bukan pakai komentar. Bukan dari nonton YouTube-nya Koci. Kalau bikin statement tuh, mikir itu dari data. Kalian nonton, analisis sendiri, baru mikir dari apa omongan Koci. Yang penting sepak bola itu menghibur. Ya iyalah menghibur tim lawan. Iya, menghibur tim lawan aja. Ya kan menghibur itu ada dua makna ya, menghibur untuk diri sendiri, untuk happy. Happy-nya kan happy sebagai lelucon, kan? Atau happy sebagai pride gitu kan. Ya Arsenal sebagai lelucon lah, tiap tahun. Menghibur atau dihibur ya ibaratnya. Iya. Jokes tahunan, runner up again oleh. Lucu banget aja nih. Gak apa-apa, yang penting HP gue 2, HP gue 3, 4, 6 malah. iPhone ada, laptop ada, PC ada. Kayak aduh lawan fans Arsenal, rice cooker ada tuh. Ini ibaratnya lebih parah dari fansnya Ronaldo aja. Jadi kalau fansnya Koci kayak gitu ya. Iya, bayangkan waktu Ronaldo foto pakai Arsenal, Ronaldo masuk Arsenal. Itu waduh, anjir, ultra pro itu. Bener fansnya anjir. Parah banget. Tapi ya dulu ya kayak Ibrahimovic hampir masuk Arsenal apa segala macam ya. Tapi Ibra kan enggak hampir. Ditolak, jelas-jelas ditolak. Ya kan waktu itu kan kalau di pikirannya Ibra datang langsung sign kontrak. Kalau di pikiran Ibra waktu itu Arsene Wenger tuh kamu trial dulu 3 bulan. Seorang Ibrahimovic tidak melakukan trial kan waktu itu langsung ditolak kan. Coba kalau waktu itu langsung sign kontrak, ya mungkin Ibrahimovic main di Arsenal. Mungkin ibaratnya inilah semesta tidak menghendaki pemain-pemain besar main di Arsenal ya. Ingat kita itu Arsenal. Ingat kalian kan jokes tahunan. Tapi yang paling sakit itu ketika gagal mendatangkan Ronaldo ya, karena kan itu ditikung sama MU kan waktu itu kan. Udah udah ngomongin kontrak apa segala macam klausul. MU dengan dana yang segar, dengan dana yang banyak langsung tikung kan. Kemudian lagi jadi raksasa. Siapa yang nggak mau kan? Apa nggak habis pikir ya? Apalagi di situ pas ada Nani ya, ada orang Portugalnya, ada tandem gitu. Ada orang Portugal. Ada orang Portugalnya kan gitu. Ibaratnya mimpi pengen datang Ronaldo.
Mending wancoy mimpi jadi kiper, mimpi datengin Ronaldo, mimpi quadruple anjing. Ya, ingat, kembali lagi ingat kalian itu Arsenal, ingat anjir. Mengapa kita selalu dibicarakan? Karena kita Arsenal. Ya iyalah, goblok. Bukan karena hebatnya ya, Iya. ya karena ini ya. Karena kalian itu Arsenal gitu. Udah ngomong tuh jangan kebanyakan ketinggian lah. Ibaratnya join circle UCL aja nggak mampu kan. Wah, UCL nggak penting, Premier League lah yang penting. Itu nggak semua tim bisa menjuara. Ya iyalah, Barca Madrid di La Liga goblok. Di Premier League mah Leicester City juga sanggup. Juga sanggup ibaratnya kan. Ibaratnya ini parah banget untuk Arsenal ya. Iya. Tapi ya yang paling penasaran sih musim depan apakah Arteta masih stay atau enggak sih Enggak ya. Kayaknya enggak menurut gua. Ya gitulah, main menang, memuncaki klasemen, disuruh keluar anjir. Tapi ada kemungkinan Arteta itu, kalau menurut gue ya, Arteta itu cocok kalau ngelatih PSG gitu. Ibaratnya kan pemain mediocre tapi ada di liga yang dia liga tani gitu kan. Kalau menurut gimana? Kalau menurut gue sih Arteta tuh jelas banget ya masalahnya tuh dia itu harus di klub yang sanggup ngeluarin duit. Itu kan masalah dia sama manajemen Arsenal kan. Dan sekarang di musim terakhirnya baru tuh sok dikasih duit, tapi duitnya nggak banyak. Gitu. Ya mungkin Arsenal itu cocok untuk ya PSG cocok ya, intinya klub-klub yang banyak duit lah. Iya benar ya, soalnya dari kemampuan bagus ya. Bagus, soalnya dari duit sedikit aja tuh menurut gua Arsenal di musim ini tuh bagus. Kok gua heran fansnya nyuruh keluar tuh, heran. Nggak tahu diri, nggak tahu diri. Bener. Ya itulah mengapa kalian itu Arsenal, kalian kan pengen kembali setelan pabrik kan. Itu dikasih yang bagus malah pengen dibuang ya, mungkin gara-gara mereka sakit hati ya 4 tahun runner up terus. Ya ibaratnya runner up itu harusnya prestasi harusnya. Iya, harusnya dari perspektif yang positif tuh bagus kalau kan. Mikir ya, kalau mikir gitu. Kapan sih Arsenal bisa melangkah jauh ke Champions League sampai knockout, sampai ketemu Madrid gitu. Ibaratnya kalian harus ingat bahwa di eranya Ole ya, ibaratnya MU itu peringkat kedua itu bersyukur. Bahkan sekarang target. Iya. Targetnya kan bisa minimal ya peringkat 2 lah gitu kan. Orang lain mah target peringkat 2, ini jadi dikasih peringkat 2 malah sok-sokan nggak terima kan, aneh aja. Dan kebanyakan yang bacot gitu kan orang Indonesia ya. Udah ketebak lah. Orang Indonesia kan ekspektasi Sintayong bisa bawa ke Piala Dunia itu parah kemakan ekspektasi. Nah, yang ngomong ekspektasi itu pasti fans Arsenal. Bisa jadi. Orang Indonesia yang fans Arsenal gitu kan. Karena mereka realistis, nggak secara logika mikirnya. Karena mereka itu nonton pertandingannya cuplikan gol doang di TikTok apa segala macam. Jadi nggak melihat keseluruhan matchnya gitu. Jadi tidak bisa mengukur kekuatan dari Arsenal sendiri sih. Iya, dan juga mereka tuh kan mereka itu nggak punya kenangan-kenangan manis dan realistis. Benar. Di masa lalu kejayaan. Kalau Barca mah mengingat ke indahan Barca ya, lihat aja video Sixtable. Lihat aja ada di YouTube masih full match final 2011 Liga Champion Barca versus Manchester United, ada fullnya di situ. Kalau mau ngeliat kejayaan Arsenal dulu, siapa legendnya? Ya itu sprintnya Henry di Madrid, udah nggak ada lagi anjing. Udah nggak ada lagi video kenangan manis mereka itu nggak ada. Bener. Itu yang ada tuh tersakiti ya, yang banyak cuplikan gol kan. Messi 4-0. Aduh, 4 gol lawan Arsenal kan gitu. Itu kan cuplikan yang tersebarnya gitu. Dibantai Bayern Munchen itu doang ibaratnya kan. Iya. Historinya Arsenal di UCL ya. Iya. History maker. Makanya bukan gue benci sama Arsenal, gue tuh benci sama fansnya. Bener, gitu. Terlalu toksik ya Mas. Iya. Apalagi ya yang lihat. Gue tuh sempet jadi membershipnya Koci ya, gue tahu anjir omongannya Koci itu gimana. Kemudian gue tuh pernah sering nonton Premier League di video lah, aplikasi streaming bola yang ada live chatnya gitu. Ketika Arsenal main gue, gitu lah fans Arsenal. Jadi anjir dikasih yang bagus kok, sok-sokan gitu. Kalian itu runner up itu prestasi selama berapa tahun kalian main di Liga Pocong gitu kan. Kan di Liga Majum kan, di Europa League aja nggak bisa juara. Jangan-jangan mereka ingin merasakan sensasi Conference League. Iya, mungkin. Karena ditinggal Arteta jangankan zona champion ya, zona Europa aja kayaknya bakal susah sih. Karena mulai lagi dari nol apa segala macem. Ya adapun kalau berhasil mendatangkan pelatih kelas dunia ya kita juga nggak tahu kan. Kan ada perkataan sejarah itu akan terulang kembali ya. Ya itulah. Dengan Arsenal mengeluarkan Arteta, Pep keluar dari City, mungkin ya era kejayaan Manchester United itu kembali lagi ibaratnya gitu. Dan
Arsenal, Manchester City, yang lainnya itu ya sama seperti dulu. Iya benar Gitu. ibaratnya ya. Cuma dapat julukan Big Six, nggak lebih. Ikut meramaikan doang ya. Justru persaingan itu kan adanya di Liverpool, MU sama Chelsea Iya, waktu dulu ya waktu ibaratnya kan. dulu. Waktu dulu ibaratnya kan. Ya kita tunggu saja lah Arsenal ini maunya apa ya. Tapi kalau misalkan musim depan ditangani oleh Arteta, juara gue yakin. Premier League juara lagi. Karena nggak ada Pep lagi sana. Ya karena udah mateng gitu. Arteta tuh, gue ngikutin Arsenal dari Arsenal itu runner up pertama kalau nggak salah 2021 ya, 2020 2021 lah pertama kali runner up, ngikutin dibandingin 2021 2023 2022 sampai sekarang ya, skuad sekarang tuh paling bagus dan memang itu adalah skuad yang diinginkan Arteta gitu, bukan pemain titipan, bukan pemain yang ada nggak ada pilihan. Itu pilihan semuanya pilihannya Arteta ibaratnya. gitu. Ada Hincapi, ada Gyökeres, Eze, Madueke, bagus kalau misalnya ditangani Arteta 2 musim lagi lah minimal. Itu bagus. Harusnya bersyukur ya untuk fans Arteta, untuk fans Arsenal juga nih. Iya, kalau gue sih sekarang lebih kasihin ke Arteta lah. Benar, respect. Udah ada bawa prestasi gitu Arteta. Respect ke Arteta. Mungkin ketika kemarin kalah di final lawan City, mungkin Arteta mah seneng. Ini kan yang kalian pengen Arteta kepada fans gitu. Makanya dia tidak ada yang terlalu berlebihan ya, malah masih merangkul pemain-pemainnya. Justru yang goblok tuh pemainnya, mentalnya tuh nggak ada mental try hard gitu kan, ibaratnya kan. Parah banget sih, kalah mental banget bener kalau untuk para pemainnya. Kita tunggu saja apakah nanti bisa juara Premier League ya, kita tunggu. Kalau Champions League aja bisa lah. Kalau misalkan bisa ya syukur. Kalau Arsenal juara Premier League harus potong tumpeng kayaknya ya. Gue Tuhan itu adil. Arsenal tidak pernah juara Liga Champions, coach udah songong. Gimana kalau misalnya Arsenal menjuara Liga Champions? Itu sama seperti kenapa Ronaldo tidak mendapatkan Piala Dunia? Itu karma dari fans anjing. Karena ke counter ya sama kesombongannya sendiri. Yang belum juara Piala Dunia aja fansnya kayak tai. Kayak nama lagi dapat Piala Dunia itulah. Jadi kena karma dari fans, jalur fans gitu. Ibaratnya sejarah Fir'aun jangan sampai terulang. Gara-gara manusia nggak pernah sakit langsung ngaku Tuhan aja. Gitu. Arsenal dikasih quadruple, waduh, ini udah langsung jumawanya kayak gimana? Nggak kebayang nih berarti. Mimpi ya itu. So ada yang mau dibahas lagi kan nih Sen tentang Big Six ini ya? Minggu depan jeda internasional selesai akhirnya ya, kita bisa nonton King MU lagi. Kita bisa nonton pertandingan klub-klub yang lebih menarik daripada negara. Bener, apalagi champion ya. Iya, dan minggu depannya itu Champions quarter final leg pertama. Ini bakal keren banget ya. Kita akan menyaksikan big match antara Bayern Munchen melawan Real Madrid. Ini yang paling gue tunggu itu sih. Kalau yang lain si Liverpool ya yang paling gue tunggu Barca Atletico. Kalau gue mah karena Bayern dua kali bertemu ya di laga penentuan. Karena ibaratnya ekspektasi gue Bayern bisa ngebantai Madrid. Bayern itu kalau menurut gue klub yang mentalnya bagus pasti bisa menangin. Karena pertarungan mental kalau udah ngomongin ngelawan Madrid dan ibaratnya kayak City kan kalah mental dari awal ibaratnya kan. Iya, kalau misalkan Bayern masih ada Thomas Muller. Nah, coba nanti sekarang ya pemain baru kita lihat ya. Kita lihat digocek-gocek Mas Ganteng ini Junior. Tunggu lah. So untuk episode kali ini kita akhiri. Jadi buat teman-teman yang mau sharing pengalaman pribadi tentang sepak bola atau mau berbagi ilmunya atau pengetahuannya tentang sepak bola, boleh banget drop di kolom komentar ya. Thank you banget yang udah nonton episode kali ini sampai habis. Jangan lupa buat komen, like, share dan juga subscribe tentunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.